CEO dingin di puncak gedung kaca. Gedung Maheswari Tower menjulang angkuh di tengah kota. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi seperti simbol kesuksesan yang tak tersentuh. Di lantai tertinggi, di balik jendela lebar yang menghadap seluruh penjuru kota, berdirilah seorang perempuan dengan setelan jas abu-abu muda yang melekat sempurna di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, wajahnya cantik, tegas, dan nyaris tanpa ekspresi. Namanya Aurelia Maheswari. Di usia 32 tahun, ia telah mencapai puncak yang bahkan tak berani diimpikan kebanyakan orang. CEO termuda Maheswari Group, perusahaan properti dan konstruksi raksasa yang menguasai proyek-proyek prestisius di berbagai kota besar. Kekayaan, kekuasaan, dan kecerdasan melekat padanya seperti bayangan yang tak terpisahkan. Namun di balik itu semua, Aurelia dikenal dingin. Presentasi laporan kuartal ketiga sudah saya kirimkan ke email ibu, ujar sekretarisnya dengan suara hati-hati. Aurelia hanya mengangguk tanpa menoleh. Tatapannya tetap terpaku pada hamparan gedung-gedung kecil di bawah sana, yang dari ketinggian tampak seperti miniatur tak bernyawa. Pastikan rapat jam 9 tidak molor. Saya tidak suka pemborosan waktu, ucapnya singkat. Baik, Bu. Pintu tertutup perlahan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan luas itu. Aurelia menghela napas pelan, nyaris tak terdengar. Ia terbiasa sendiri. Terlalu terbiasa. Sejak ayahnya meninggal dan meninggalkan tanggung jawab besar di pundaknya, Aurelia belajar satu hal, perasaan adalah kelemahan. Dan ia tak pernah memberi ruang bagi kelemahan. Rapat pagi berjalan seperti biasa, efisien, tegang, dan penuh tekanan. Tak ada satupun direksi yang berani bercanda di hadapan Aurelia. Setiap kalimatnya tajam, setiap keputusan final. Proyek apartemen Cakrawala harus selesai tepat waktu. Saya tidak mau dengar alasan, katanya dingin. Baik, Bu Aurelia, jawab para manajer hampir serempak. Satu nama disebut dalam rapat itu, proyek Cakrawala, proyek terbesar Maheswari Group tahun ini. Lokasinya berada di pinggiran kota, melibatkan ratusan pekerja lapangan. Biasanya, Aurelia hanya memantau lewat laporan. Tapi entah kenapa, hari itu ia berkata, siapkan mobil. Saya ingin meninjau langsung lokasi proyek. Beberapa orang saling pandang. Kunjungan langsung CEO adalah hal langka. Lokasi proyek siang itu panas dan berisik. Debu beterbangan. Suara mesin berat menggema. Para pekerja lapangan berhenti sejenak saat melihat rombongan mobil mewah berhenti di area proyek. Aurelia turun dari mobil dengan sepatu hak tinggi. Wajahnya tetap tenang meski jelas tidak nyaman berada di tengah panas dan lumpur. Lanjutkan pekerjaan kalian, katanya singkat saat melihat beberapa pekerja gugup. Ia berjalan menyusuri area proyek ditemani manajer lapangan. Helm proyek putih terpasang di kepalanya. Kontras dengan wajah cantiknya yang dingin. Bagian fondasi sudah sesuai jadwal. Tanyanya. Sudah, Bu. Tinggal penyempurnaan. Langkah Aurelia terhenti sesaat saat ia menginjak papan kayu yang ternyata tidak kokoh. Dalam hitungan detik, papan itu patah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Namun sebelum benar-benar jatuh, sebuah tangan kuat mencengkeram lengannya. Hati-hati, Bu. Aurelia tersentak. Ia berdiri tegak kembali. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan seragam kuli proyek yang dipenuhi debu semen. Kulitnya sedikit gelap karena matahari. Rambutnya hitam pendek. Wajahnya biasa saja, bukan tipe yang langsung mencuri perhatian. Namun matanya, dalam, tidak takut. Terima kasih, ucap Aurelia refleks. Lalu segera menarik lengannya. Pria itu mengangguk sopan. Sama-sama, Bu. Ia hendak pergi, kembali mengangkat besi panjang bersama rekan-rekannya. Seolah kejadian barusan tak berarti apa-apa. Aurelia menatap punggungnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Apa namamu? Tanyanya tiba-tiba. Pria itu berhenti, menoleh sedikit. Raka, Bu. Hanya Raka. Iya. Tak ada embel-embel, tak ada usaha mencari perhatian.
Ia bahkan tidak tersenyum berlebihan seperti kebanyakan orang yang bertemu CEO besar. Aurelia mengangguk kecil. Hati-hati bekerja. Raka kembali mengangguk. Lalu pergi. Manajer lapangan tampak canggung. Maaf, Bu, soal papan tadi. Pastikan keamanan lebih diperhatikan, potong Aurelia. Saya tidak mau kejadian seperti itu terulang. Namun pikirannya sudah tak sepenuhnya ada di sana. Sepanjang perjalanan pulang, wajah Raka terus muncul di benak Aurelia. Itu membuatnya kesal. Kenapa aku memikirkan seorang kuli? Gumamnya pelan. Ia memejamkan mata, mencoba menepis bayangan itu. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada ruang untuk perasaan. Apalagi pada pria yang jelas-jelas berada di dunia yang berbeda. Namun entah kenapa, tangan yang tadi menahannya terasa berbeda. Tidak kasar, tidak serakah. Hanya tulus. Aurelia menggeleng keras, seolah ingin mengusir pikirannya sendiri. Bodoh, bisiknya. Ia tak tahu bahwa pertemuan singkat di tengah debu dan panas itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupnya, menghancurkan tembok dingin yang ia bangun bertahun-tahun. Dan bahwa pria bernama Raka itu bukanlah siapa-siapa seperti yang ia kira. Kuli proyek yang terlalu berbeda. Hari-hari setelah kunjungan ke proyek Cakrawala berjalan seperti biasa. Rapat, laporan, angka, target. Namun ada satu hal yang tak lagi biasa bagi Aurelia Maheswari. Ia mulai kehilangan fokus. Di ruang rapat, saat salah satu direktur menjelaskan grafik pertumbuhan, pikiran Aurelia justru melayang pada sepasang mata tenang yang ditemuinya di tengah debu proyek. Mata yang tidak kagum, tidak takut, dan tidak berusaha mengambil keuntungan. Bu Aurelia. Suara salah satu direktur membuyarkan lamunannya. Aurelia berkedip, lalu menegakkan punggung. Ulangi poin terakhir. Beberapa orang saling pandang. Ini pertama kalinya CEO mereka terlihat melamun. Sore itu, tanpa alasan yang jelas, Aurelia membuka laporan detail proyek Cakrawala lebih lama dari biasanya. Ia membaca daftar pekerja lapangan, sesuatu yang hampir tak pernah ia lakukan. Nama demi nama terlewati. Lalu matanya berhenti. Raka Pratama. Posisi, pekerja lapangan. Masa kerja, 4 bulan. Hanya 4 bulan. Gumamnya. Entah dorongan apa yang membuatnya menutup berkas dan berdiri. Siapkan mobil. Saya ke proyek. Sekretarisnya tampak terkejut. Sekarang, Bu. Iya. Proyek Cakrawala kembali menyambutnya dengan panas, suara mesin, dan bau semen. Kali ini Aurelia turun tanpa rombongan besar. Ia berjalan perlahan, memperhatikan detail yang biasanya tak ia pedulikan. Keringat para pekerja, tangan-tangan kasar, pakaian lusuh. Dari kejauhan, ia melihat Raka. Pria itu sedang mengangkat karung semen bersama 2 pekerja lain. Gerakannya efisien, tidak banyak bicara. Saat karung itu hampir terjatuh, ia sigap menahannya dan membantu rekannya tanpa omelan. Aurelia berhenti melangkah. Ia memperhatikan lebih lama. Ada sesuatu yang aneh. Raka tidak seperti kuli pada umumnya. Bukan soal fisik, melainkan caranya membawa diri. Tegap, tenang, dan bermartabat. Seolah ia berada di tempat itu bukan karena terpaksa, melainkan pilihan. Aneh. Gumam Aurelia. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat. Raka. Pria itu menoleh. Matanya kembali bertemu dengan mata Aurelia. Kali ini lebih lama. Iya, Bu. Nada suaranya tetap sopan. Tidak berubah meski tahu yang memanggilnya adalah CEO besar. Bagaimana kondisi lapangan hari ini? Tanya Aurelia. Mencoba terdengar profesional. Cuaca panas. Tapi masih aman, Bu. Fondasi di sisi timur perlu perhatian ekstra. Tanahnya agak labil. Aurelia terdiam. Itu bukan jawaban kuli biasa. Itu analisis. Kamu tahu soal struktur tanah? Tanyanya. Alisnya sedikit terangkat. Raka mengangguk. Sedikit. Hanya sedikit. Cukup untuk tahu mana yang berbahaya. Aurelia menatapnya tajam.
Kamu lulusan apa? Raka tanpa ragu sesaat, lalu menjawab singkat. SMK, Bu. Jawaban itu terasa tidak selaras. Aurelia mengangguk kecil. Baik, lanjutkan pekerjaanmu. Raka kembali bekerja tanpa menunjukkan rasa bangga atau takut. Dan itu membuat Aurelia semakin tidak nyaman. Malam itu, di apartemen mewahnya, Aurelia berdiri di depan jendela besar. Kota berkilauan di bawah, namun hatinya terasa gelisah. Apa yang salah denganku? Ucapnya pelan. Ia mencoba mengingat pria-pria yang pernah mendekatinya. Direktur, pengusaha, pejabat. Semuanya penuh ambisi, penuh kepura-puraan. Selalu ingin lebih dekat karena siapa dirinya. Tapi Raka, ia bahkan tak berusaha mencuri perhatian. Itu yang membuatnya berbeda. Terlalu berbeda. Hari-hari berikutnya, Aurelia semakin sering turun ke proyek. Awalnya dengan dalih inspeksi, lalu evaluasi. Tapi setiap kali, matanya selalu mencari satu sosok. Raka. Ia tidak selalu mendekat. Kadang hanya melihat dari jauh. Kadang mendengar suaranya memberi arahan pada pekerja lain. Tenang, tegas, tanpa meninggikan suara. Suatu siang, Aurelia melihat seorang mandor memarahi pekerja muda dengan kasar. Raka melangkah maju. Pak, dia baru. Kalau salah, ajari. Bukan dimaki. Mandor itu tersinggung. Kamu ngatur saya. Enggak. Saya cuma nggak suka orang diperlakukan seenaknya. Aurelia terpaku. Keberanian itu tidak sembrono, penuh perhitungan. Mandor itu akhirnya pergi sambil menggerutu. Raka menepuk bahu pekerja muda itu. Hati-hati lain kali. Aurelia merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Dan itu membuatnya panik. Sejak saat itu, Aurelia mulai bersikap dingin pada Raka. Saat Raka menyapanya, ia menjawab singkat. Saat mereka berpapasan, Aurelia berpura-pura sibuk. Ia menegakkan tembok yang lebih tinggi. Raka menyadarinya. Namun ia tidak memaksa. Ia hanya kembali bekerja, seperti biasa. Sikap itulah yang justru menyiksa Aurelia. Kenapa dia tidak mengejarku? Batinnya kesal. Kenapa dia tidak seperti yang lain? Pertanyaan itu membuatnya sadar. Ia mengharapkan sesuatu. Dan itu adalah hal paling berbahaya bagi seorang Aurelia Maheswari. Suatu sore, hujan turun deras di lokasi proyek. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Aurelia yang sedang meninjau mendadak terjebak hujan. Tanpa banyak kata, Raka datang membawa jas hujan. Pakai ini, Bu. Aurelia terkejut. Kamu sendiri? Saya nggak apa-apa. Ia menyerahkan jas hujan itu tanpa menyentuh Aurelia, lalu berlari kembali ke tengah hujan. Aurelia menggenggam jas hujan itu erat. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pria mendahulukan dirinya tanpa pamrih, tanpa ingin imbalan apapun. Malam itu, Aurelia menangis dalam diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia sadar, hatinya mulai goyah pada pria yang seharusnya tidak boleh ia cintai. Dan gengsinya mulai ketakutan. Hati yang mulai goyah, gengsi yang menguat. Aurelia Maheswari selalu bangga pada satu hal, kendali. Ia mengendalikan perusahaan, mengendalikan orang-orang di sekitarnya, bahkan mengendalikan citranya sendiri. Tidak ada celah, tidak ada retakan. Setidaknya, begitulah yang selalu ia yakini. Namun sejak mengenal Raka, kendali itu perlahan tergelincir. Pagi itu, Aurelia duduk di kursi CEO dengan berkas-berkas terbuka di hadapannya. Angka-angka di layar monitor tampak kabur, seolah menolak untuk dipahami. Ia mengusap pelipis, lalu menutup laptop dengan kasar. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Gumamnya, seolah Raka berada di hadapannya. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia seharusnya menghentikan semua ini. Tapi semakin ia berusaha menjauh, bayangan Raka justru semakin dekat. Dan itu membuatnya marah pada dirinya sendiri. Di lokasi proyek, Aurelia mulai bersikap berbeda. Jika dulu ia sesekali menyapa Raka,
Kini ia memperlakukannya seperti udara. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh jarak. Ia berbicara padanya hanya jika terpaksa. Itu pun dengan nada profesional yang kaku. "Raka, pastikan area barat selesai sebelum Jumat," katanya tanpa menoleh. "Baik, Bu," jawab Raka singkat. Tak ada keluhan. Tak ada protes. Dan justru itu yang melukai Aurelia. Setiap kali Raka patuh dan menjauh, hatinya seperti dicubit. Ia ingin ia marah. Ia ingin ia bertanya. Tapi Raka tidak melakukan apapun yang bisa ia jadikan alasan. Dia terlalu tenang, batin Aurelia. Seolah aku tidak berarti apa-apa. Padahal justru sebaliknya, ia berarti terlalu banyak. Suatu siang, Aurelia mendengar obrolan beberapa staf kantor saat makan siang. "CEO kita itu dingin banget. Ya, mana mungkin punya pacar kuli," kata salah satu dengan nada bercanda. Tawa kecil menyusul. Aurelia berhenti melangkah di balik pintu. Bahkan kalaupun ada, itu cuma simpati. Bukan cinta. Sahut yang lain. Kata-kata itu menusuk. Ia ingin masuk dan membentak mereka. Tapi kakinya tak bergerak. Karena sebagian dari dirinya setuju. Dan itu membuatnya muak pada dirinya sendiri. Hari itu, Aurelia memutuskan melakukan sesuatu yang kejam. Namun menurutnya perlu. Ia memanggil manajer proyek ke ruangannya. "Pindahkan Raka ke proyek luar kota," katanya tanpa ekspresi. Manajer itu terkejut. "Ada masalah, Bu?" "Tidak. Saya hanya ingin rotasi tenaga kerja." "Baik, Bu." Keputusan itu diambil tanpa diskusi lebih lanjut. Saat Raka menerima kabar itu, ia hanya mengangguk. "Kapan saya berangkat?" tanyanya. "Besok pagi." Raka menunduk sebentar. "Baik." Tak ada penolakan. Tak ada pertanyaan. Dan itu adalah hal paling menyakitkan bagi Aurelia. Malam itu, Aurelia duduk sendirian di ruang tamu apartemennya. Lampu-lampu kota terlihat berkilauan, namun matanya kosong. Ia membuka ponsel, lalu menutupnya lagi. Apa yang ia harapkan? Pesan dari Raka? Ia tertawa pahit. "Aku CEO," ucapnya lirih. "Aku tidak boleh seperti ini." Namun air mata tetap jatuh. Ia teringat tatapan Raka saat hujan. Saat ia menyerahkan jas hujan itu tanpa ragu. Tatapan yang tidak menuntut. Tidak berharap balasan. "Maaf," bisiknya pada bayangan yang tak ada. Keesokan paginya, Aurelia datang lebih awal ke proyek. Ia tahu Raka akan berangkat hari ini. Ia melihat Raka berdiri di dekat gerbang proyek, membawa tas kecil. Penampilannya sederhana seperti biasa. Aurelia berdiri agak jauh, bersembunyi di balik mobil. Ia ingin memanggilnya. Ia ingin berkata, "Jangan pergi." Namun gengsinya menahannya. Raka melangkah pergi tanpa menoleh. Dan saat bayangan itu menghilang di tikungan, Aurelia merasa sesuatu runtuh di dalam dadanya. Ia terisak. Bukan tangisan dramatis, melainkan tangis tertahan, sunyi, dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar. Ia telah menyakiti orang yang paling tulus, hanya demi mempertahankan harga dirinya. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa kosong. Rapat tetap berjalan. Proyek tetap berlanjut. Namun setiap sudut gedung terasa hampa. Aurelia mulai sering melamun. Ia kehilangan selera makan. Tidurnya gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Dia hanya kuli, katanya pada bayangannya sendiri di cermin. Namun hatinya menjawab pelan, menyakitkan. Dia adalah satu-satunya yang membuatmu merasa manusia. Dan itulah yang paling ia takuti. Bab ini berakhir dengan Aurelia berdiri di depan jendela kantornya, memandang hujan yang turun perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kesepian di puncak kekuasaan. Dan ia tidak tahu bahwa keputusan hari ini akan menghantamnya berkali-kali lipat di masa depan. Luka masa lalu sang CEO. Hujan turun sejak pagi, menyelimuti kota dengan kabut tipis yang dingin. Dari balik jendela kantornya, Aurelia Maheswari memandang jalanan yang basah,
mobil-mobil yang bergerak perlahan, dan orang-orang yang bergegas dengan payung di tangan. Hari itu terasa berat. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena angka-angka yang tak masuk akal. Tapi karena satu nama yang terus berputar di kepalanya seperti luka yang belum kering. Raka. Aurelia memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Namun semakin ia berusaha menyingkirkan bayangan itu, semakin jelas wajah Raka muncul, tenang, tulus, dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. "Kenapa aku sebodoh ini?" bisiknya. Tangannya gemetar saat membuka laci meja kerjanya. Di sana, tersimpan sebuah bingkai foto kecil yang jarang ia sentuh. Foto lama. Terlalu lama. Seorang Aurelia muda tersenyum di samping seorang pria dengan wajah penuh ambisi. Pria itu bernama Arman. 7 tahun lalu, Aurelia belum menjadi CEO. Ia masih wakil direktur, bekerja siang malam membangun perusahaan bersama ayahnya. Arman hadir di hidupnya sebagai pengusaha muda yang karismatik, cerdas, dan, katanya, mencintainya apa adanya. Kala itu, Aurelia percaya. "Aku tidak peduli siapa kamu nanti," kata Arman suatu malam, menggenggam tangannya. "Aku mencintaimu, Lia, bukan jabatanmu." Aurelia tertawa kecil, percaya sepenuh hati. Ia menyerahkan kepercayaannya, perasaannya, bahkan mimpinya. Namun segalanya berubah saat ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Dunia Aurelia runtuh. Di tengah duka, ia harus mengambil alih perusahaan. Media menyorot. Investor mengawasi. Keluarga besar mulai menunjukkan wajah aslinya. Dan Arman? Ia berubah. "Kamu yakin bisa memimpin perusahaan sebesar ini?" tanya Arman suatu malam. Nada suaranya tak lagi lembut. "Aku harus bisa," jawab Aurelia lelah. "Ini warisan ayahku." Arman menghela napas. "Lia, jujur saja. Aku tidak siap hidup di bawah bayang-bayangmu." Kata-kata itu seperti pisau. "Apa maksudmu? Kamu CEO sekarang. Semua orang melihatmu sebagai sosok kuat." "Aku?" Arman terdiam, lalu tersenyum pahit. "Aku tidak mau dianggap numpang hidup." Aurelia mencoba meyakinkan. Ia menawarkan dukungan, kesetaraan, masa depan bersama. Namun Arman memilih pergi. Bukan hanya pergi, ia menikah dengan perempuan lain. Seorang putri pengusaha kaya yang statusnya dianggap setara. Hari itu, Aurelia belajar satu hal yang mengubah hidupnya selamanya. Cinta bisa kalah oleh gengsi dan status. Kembali ke masa kini, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. "Aku sudah berjanji tidak akan sebodoh itu lagi," ucapnya lirih. Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju ruang arsip pribadi. Di sana, tersimpan dokumen lama, surat-surat ayahnya. Salah satunya terbuka. "Lia, jika suatu hari kamu membaca ini, ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada jabatan, tapi pada hati yang berani mencintai tanpa takut." Aurelia tertawa getir. "Ayah, kamu salah," gumamnya. "Cinta itu menyakitkan." Beberapa hari kemudian, Aurelia menerima laporan dari proyek luar kota, tempat Raka dipindahkan. Nama Raka kembali muncul di layar laptopnya. Kinerjanya luar biasa. Efisien. Dipercaya rekan-rekannya. Bahkan mandor memujinya. Aurelia menutup laptop dengan cepat. Ia tak sanggup. Namun takdir seolah ingin mengujinya. Suatu sore, Aurelia harus menghadiri acara makan malam bisnis bersama keluarga besarnya. Di sana, para paman dan bibi yang selama ini hanya melihatnya sebagai alat kekuasaan berkumpul. "Sudah waktunya kamu menikah," kata salah satu pamannya. CEO perempuan tanpa suami itu rawan gosip. Apalagi dengan pekerja lapangan, celetuk yang lain sambil tertawa. Aurelia menegang. "Apa maksud paman?" "Ah, cuma bercanda. Mana mungkin kamu serius dengan orang yang bahkan tidak setara secara pendidikan." Kata-kata itu menghantam keras. Tiba-tiba, wajah Raka terlintas. Cara ia melindungi pekerja lain. Cara ia menolak merendahkan siapapun. Aurelia berdiri.
Setara atau tidak, bukan kalian yang menentukan nilai seseorang, katanya tegas. Ruangan hening. Untuk pertama kalinya, Aurelia membela seseorang yang tak hadir, dan itu membuat dadanya sesak. Malam itu, Aurelia duduk sendirian di kamar tidurnya. Lampu redup. Hujan kembali turun. Ia memeluk bantal. Tubuhnya bergetar. Aku takut. Akunya pelan. Aku takut mengulang luka yang sama. Ia takut mencintai Raka bukan karena statusnya rendah, melainkan karena Raka terlalu tulus. Dan ketulusan itu berbahaya bagi seseorang yang hatinya sudah retak. Namun semakin ia menyangkal, semakin jelas satu kebenaran muncul. Raka tidak pernah melihatnya sebagai CEO. Ia melihatnya sebagai Aurelia. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Air mata Aurelia jatuh membasahi bantal. Bab ini berakhir dengan satu keputusan yang belum berani ia ambil, antara terus melindungi lukanya, atau mempertaruhkan segalanya demi perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Saat CEO direndahkan oleh lingkarannya sendiri, Aurelia Maheswari selalu percaya bahwa dunia bisnis adalah dunia rasional. Angka tidak berbohong. Prestasi berbicara. Siapa yang kuat, ia bertahan. Namun hari itu, ia menyadari satu hal pahit. Yang paling kejam bukanlah dunia bisnis, melainkan manusia di dalamnya. Pagi itu, ruang rapat utama Maheswari Group dipenuhi wajah-wajah serius. Dewan direksi, komisaris, dan beberapa investor besar duduk mengelilingi meja oval panjang. Aurelia berada di kursi pimpinan. Posturnya tegak, wajahnya tenang, seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, hatinya sudah bersiap menghadapi badai. Proyek Cakrawala menunjukkan progres baik, kata salah satu direktur. Namun ada isu internal yang perlu dibahas. Aurelia mengangkat alis. Isu apa? Direktur itu menatap tablet di depannya. Ada laporan tidak resmi tentang kedekatan ibu dengan salah satu pekerja lapangan. Ruangan mendadak sunyi. Aurelia menatap lurus ke depan. Lanjutkan. Ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Terutama jika yang bersangkutan hanya. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Kuli proyek. Kata itu diucapkan pelan, tapi dampaknya menghantam keras. Beberapa orang tersenyum miring. Ada yang menggeleng pelan, seolah prihatin. Aurelia mengepalkan tangannya di bawah meja. Kedekatan seperti apa yang Anda maksud? Tanyanya dingin. Sering turun ke lapangan. Interaksi personal. Ini bisa disalahartikan. Aurelia mencondongkan tubuh ke depan. Saya CEO. Saya berhak turun ke lapangan. Atau sekarang peduli pada kesejahteraan pekerja dianggap kesalahan? Tak ada yang langsung menjawab. Namun salah satu komisaris senior akhirnya angkat bicara. Kami hanya ingin melindungi reputasi perusahaan. Publik tidak siap melihat pemimpin mereka terlalu dekat dengan kelas bawah. Kelas bawah. Aurelia menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam rapat resmi, ia merasakan amarah yang tidak lahir dari ego, melainkan dari nurani. Yang Anda sebut kelas bawah, katanya perlahan namun tegas, adalah orang-orang yang membangun perusahaan ini dengan tangan mereka. Tanpa mereka, kita tidak ada. Suasana rapat menjadi tegang. Bu Aurelia, salah satu investor mencoba menengahi. Rapat selesai, potong Aurelia. Saya tidak tertarik melanjutkan diskusi yang merendahkan manusia. Ia berdiri, meninggalkan ruangan tanpa menunggu persetujuan. Pintu tertutup keras di belakangnya. Di dalam lift, Aurelia merasakan tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sadar. Ia baru saja melawan lingkaran yang selama ini ia hadapi dengan dingin dan jarak. Dan semua itu, karena satu orang, Raka. Sore itu, Aurelia duduk sendirian di ruang kerjanya. Pikirannya kacau. Kata-kata, kuli proyek, dan kelas bawah terus terngiang. Ia teringat wajah Raka yang selalu menunduk hormat. Cara ia membantu rekan kerja tanpa pamrih. Caranya menolak ketidakadilan dengan tenang. Jika dunia ini menilai manusia dari status, maka dunia itu cacat. Dan ia, selama ini,
Ikut menjaga sistem itu tetap hidup. Kesadaran itu menyakitkan. Malam harinya, Aurelia menghadiri jamuan keluarga besar Maheswari. Acara yang selalu ia hindari, namun tak bisa ditolak. Ruang makan besar itu dipenuhi tawa, piring porselen mahal, dan obrolan basa-basi yang melelahkan. Dengar-dengar kamu sering ke proyek, Lia, ujar bibinya sambil menyeruput teh. Jangan bilang kamu jatuh simpati pada pekerja kasar. Aurelia mengangkat pandangannya. Apa salahnya? Tanyanya datar. Bibinya terkekeh. Salah sih tidak. Tapi tidak pantas. Kata itu lagi. Tidak pantas. Apa yang pantas menurut Bibi? Aurelia bertanya. Suaranya rendah namun tajam. Pasangan hidup harus selevel. Pendidikan. Status. Uang. Aurelia tersenyum tipis. Kalau begitu, mungkin selama ini aku hidup dengan standar yang salah. Ruangan mendadak hening. Pamannya menghela napas. Lia, kamu terlalu emosional. Aurelia berdiri. Tidak, aku hanya muak. Ia meninggalkan meja makan dengan dada berdebar. Di dalam mobil, ia akhirnya menangis. Tangisan yang tertahan lama. Bukan karena dihina, melainkan karena ia sadar. Selama ini ia berdiri di atas sistem yang sama kejamnya dengan orang-orang yang menyakitinya sekarang. Malam itu, Aurelia membuka kembali laporan proyek luar kota. Ia membaca setiap detail tentang Raka. Tentang bagaimana ia membantu menyelesaikan konflik antar pekerja. Tentang bagaimana ia menolak bonus tambahan dan memilih membaginya rata. Kenapa kamu seperti ini? Bisiknya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia berharap Raka ada di hadapannya. Bukan sebagai kuli, bukan sebagai siapa-siapa, melainkan sebagai tempat bersandar. Namun ia tahu, ia yang menjauhkan pria itu. Bab 5 berakhir dengan Aurelia berdiri di balkon apartemennya, memandang kota malam yang dingin. Ia telah membela Raka di hadapan dunia. Namun belum berani membela perasaannya sendiri. Dan ia belum tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Rasa yang ditolak, jarak yang diciptakan. Ada jenis rasa sakit yang tidak berteriak. Ia tidak memukul, tidak merusak. Ia hanya diam, dan perlahan menggerogoti. Itulah yang dirasakan Aurelia Maheswari pagi itu. Ia duduk di ruang kerjanya dengan wajah sempurna seperti biasa. Make up rapi, setelan mahal, rambut tersisir tanpa celah. Tak satu pun orang di kantor tahu bahwa di balik pintu tertutup itu, hatinya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia telah membela Raka di hadapan direksi. Ia telah melawan keluarganya sendiri. Namun satu hal belum ia lakukan. Jujur pada Raka, dan pada dirinya sendiri. Dan justru karena itu, ia memilih cara paling pengecut, menciptakan jarak. Hari itu, Aurelia memanggil manajer proyek luar kota melalui video call. Bagaimana performa Raka Pratama? Tanyanya. Nada suaranya datar. Sangat baik, Bu. Bahkan pekerja lain menjadikannya panutan. Kami berniat menaikkan posisinya menjadi asisten mandor. Aurelia terdiam sesaat. Ada rasa bangga yang muncul. Cepat ia tekan. Tidak perlu, katanya akhirnya. Biarkan sesuai kontrak awal. Manajer itu tampak bingung. Tapi potensinya. Saya tidak ingin perlakuan khusus. Kata-kata itu terdengar profesional. Namun hatinya tahu, itu adalah kebohongan yang kejam. Sementara itu, di proyek luar kota, Raka berdiri di bawah terik matahari. Tangannya penuh debu semen, bajunya basah oleh keringat. Ia menerima kabar dari manajer proyek dengan ekspresi tenang. Sepertinya kamu tidak akan dipromosikan, kata sang manajer. Keputusan dari pusat. Raka mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Jawaban itu bukan kepura-puraan. Ia sungguh tidak kecewa. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lain. Kehilangan. Bukan kehilangan jabatan. Melainkan kehilangan kehadiran. Sejak dipindahkan, ia tahu Aurelia sengaja menjauh. Ia tidak bodoh. Namun ia memilih diam. Karena baginya, rasa hormat lebih penting daripada perasaan.
Beberapa minggu berlalu. Aurelia semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia pulang larut. Tidurnya gelisah. Kopi menjadi teman setia, menggantikan kehangatan yang tak pernah ia izinkan masuk. Namun setiap malam, satu pertanyaan menghantuinya. Apakah dia baik-baik saja? Ia membuka ponsel. Mengetik nama Raka di kontak, yang sebenarnya tidak pernah ia simpan secara resmi. Ia hanya menyimpannya di catatan lama. Entah untuk apa. Ia ingin mengirim pesan. Sekadar bertanya. Namun jarinya berhenti. Untuk apa? Bisiknya. Aku bukan siapa-siapa baginya. Dan kalimat itu menusuknya sendiri. Suatu hari, Aurelia harus melakukan inspeksi mendadak ke proyek luar kota. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau hatinya yang menyeretnya ke sana. Saat mobilnya memasuki area proyek, jantungnya berdebar tak wajar. Dan di sana, di antara para pekerja, ia melihat Raka. Lebih kurus, lebih gelap, namun tetap tegap. Mata mereka bertemu. Sesaat saja, Raka menunduk lebih dulu. Hormat, jarak, tertib. Dan itu menghancurkan Aurelia. Ia berjalan mendekat, dikelilingi staf proyek. Progres proyek baik, katanya profesional. Iya, Bu. Jawab mandor. Aurelia menoleh ke arah Raka. Kamu masih di tim ini? Iya, Bu. Nada suaranya sama. Wajahnya sama. Namun ada sesuatu yang hilang. Tak ada lagi kehangatan diam-diam itu. Aurelia ingin berkata banyak hal. Namun gengsinya berdiri seperti tembok beton. Kerja yang benar, katanya akhirnya. Raka mengangguk. Selalu, Bu. Tidak ada senyum. Tidak ada tatapan lebih lama. Aurelia berbalik cepat sebelum air matanya jatuh. Malam itu, di hotel tempatnya menginap, Aurelia akhirnya runtuh. Ia duduk di tepi ranjang. Sepatu haknya tergeletak sembarangan. Rambutnya terurai. Riasan wajahnya memudar oleh air mata. Aku yang menciptakan ini, bisiknya terseduh. Ia menyadari satu kebenaran pahit. Menjauhkan diri dari Raka tidak membuat perasaannya hilang, justru membuatnya semakin sakit. Namun ia tetap takut. Takut dihakimi. Takut ditinggalkan lagi. Takut mengulang luka yang sama. Dan ketakutan itu membuatnya memilih aman, meski harus kehilangan. Keesokan harinya, Aurelia menerima kabar mengejutkan. Raka mengajukan pengunduran diri. Alasannya singkat. Alasan pribadi. Aurelia membaca email itu berulang kali. Tangannya gemetar. Tidak. Ucapnya lirih. Ia tahu. Ini salahnya. Ia menghubungi manajer proyek. Tahan dulu. Jangan proses. Maaf, Bu. Jawab sang manajer. Dia sudah mantap. Bahkan menolak bicara lebih lanjut. Aurelia menjatuhkan ponselnya. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang nyata, bukan bayangan, bukan asumsi. Raka benar-benar pergi, dan ia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Bab 6 berakhir dengan Aurelia duduk sendirian di lantai apartemennya, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Di puncak kekuasaan, ia kehilangan satu hal yang paling berharga. Seseorang yang tulus, karena ia terlalu takut untuk mencintai. Dan ia belum tahu, kepergian Raka adalah awal dari kehancurannya yang sesungguhnya. Kepergian yang menyisakan kekosongan. Tidak ada yang berubah. Setidaknya, begitulah yang terlihat dari luar. Maheswari Group tetap berdiri kokoh. Saham stabil. Proyek berjalan sesuai target. Media masih memuji Aurelia Maheswari sebagai CEO perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang lenyap tanpa suara. Nah, Aurelia menyadarinya pada pagi yang sunyi, saat ia duduk sendirian di meja makan apartemennya. Secangkir kopi di hadapannya sudah dingin. Ia lupa meneguknya. Sejak kapan ia duduk di sana, ia sendiri tak tahu. Biasanya, pagi adalah waktu favoritnya. Tenang, terkontrol, produktif. Kini, pagi terasa hampa. Hari itu, Aurelia datang ke kantor lebih awal dari siapapun.
Lorong-lorong masih sepi. Lampu-lampu belum sepenuhnya menyala. Ia menyukai keheningan itu, karena hanya di saat seperti inilah ia bisa jujur pada dirinya sendiri. Ia berhenti di depan jendela besar di ujung lorong. Pantulan dirinya terlihat samar di kaca. Seorang perempuan dengan setelan mahal, rambut rapi, dan mata yang lelah. "Kamu kehilangan apa?" bisiknya pada bayangan itu. Jawabannya datang cepat, menyakitkan. Seseorang. Di ruang rapat, para direksi membahas ekspansi baru. Aurelia mendengarkan, memberi arahan, membuat keputusan tepat, seperti biasa. Namun kali ini, setiap keberhasilan terasa kosong. Saat seorang direktur berkata, "Ini pencapaian besar, Bu," Aurelia hanya mengangguk. Tidak ada rasa bangga. Yang ada hanya bayangan seorang pria yang dulu berdiri di bawah terik matahari, menyerahkan jas hujan tanpa pamrih, dan pergi, tanpa menuntut apapun. Sore itu, Aurelia memutuskan turun ke salah satu proyek dalam kota. Ia ingin memastikan semuanya berjalan baik. Itulah alasan yang ia katakan pada sekretarisnya. Namun hatinya tahu, ia hanya ingin merasakan sesuatu. Di lokasi proyek, suara mesin dan teriakan mandor menyambutnya. Para pekerja menunduk hormat. Semua berjalan normal. Terlalu normal. Aurelia berjalan menyusuri area fondasi. Di sudut tempat Raka dulu sering bekerja, kini berdiri pekerja lain. Aurelia berhenti. Tanpa sadar, tangannya mengepal. "Di mana Raka?" tanyanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Dan tidak akan pernah ada lagi. Malam itu, Aurelia menghadiri acara gala bersama para pengusaha elit. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya. Senyum profesional terpasang sempurna. Banyak pria mendekat. "Bu Aurelia, suatu kehormatan. Kita harus makan malam bersama suatu waktu." Ia menjawab sopan. Tertawa kecil. Mengangguk. Namun tak satu pun membuat dadanya bergetar. Di tengah riuh tawa dan musik, Aurelia justru merasa terasing. Ia keluar ke balkon gedung, menghirup udara malam. Tangannya gemetar. "Apa gunanya semua ini?" bisiknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat miskin, bukan harta, tapi perasaan. Hari-hari berlalu. Aurelia mulai kehilangan kebiasaan kecil yang dulu tak ia sadari penting. Ia tidak lagi menikmati kopi, tidak lagi mendengarkan musik, tidak lagi membaca buku sebelum tidur. Semua terasa hambar. Ia mulai bermimpi tentang Raka, tentang tatapannya, tentang caranya diam. Ia terbangun dengan dada sesak. "Kenapa kamu masih di sini?" gumamnya pada bayangan di kepalanya. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu jawabannya. Karena Raka adalah satu-satunya yang pernah melihatnya tanpa topeng. Suatu sore, Aurelia menerima laporan investigasi internal. Ada indikasi kebocoran dana di salah satu anak perusahaan. Biasanya, ini akan memicu kemarahan dan reaksi cepat. Namun kali ini, Aurelia hanya menatap layar tanpa emosi. "Lakukan audit," katanya singkat. Saat sekretarisnya keluar, Aurelia bersandar di kursi. Ia tersenyum pahit. "Dulu, aku akan panik," ucapnya pelan. "Sekarang, bahkan ini tidak berarti." Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Kehilangan Raka telah mematikan sebagian dirinya. Malam itu hujan turun deras. Aurelia duduk di ruang tamu apartemennya. Lampu dimatikan. Hanya cahaya kota yang masuk dari jendela. Ia mengambil ponsel. Mengetik nama Raka. Tidak ada kontak. Tidak ada nomor. Tidak ada apapun yang bisa menghubungkannya kembali. Untuk pertama kalinya, Aurelia Maheswari merasa benar-benar tak berdaya. Ia menangis. Bukan tangis tertahan. Bukan tangis elegan. Tangis seorang perempuan yang menyadari bahwa ia telah mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi gengsi dan ketakutan. Bab 7 berakhir dengan Aurelia tertidur di sofa, masih mengenakan gaun mahalnya, dengan air mata mengering di pipinya. Di luar, hujan terus turun. Dan jauh dari sana, Raka melangkah ke jalan hidup yang sama sekali baru,
tanpa tahu bahwa kepergiannya telah meninggalkan lubang besar di hati seorang CEO yang tampak sempurna. Rahasia yang terungkap perlahan. Krisis tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, menyusup, lalu menghancurkan dari dalam. Aurelia Maheswari menyadarinya pada suatu pagi ketika laporan keuangan kuartal terakhir terpampang di layar ruang rapat. Angka-angka merah menyala seperti luka terbuka. Dana proyek Timur menghilang hampir 200 miliar. Ujar Direktur Keuangan dengan suara tegang. Alirannya tidak tercatat dengan jelas. Ruangan mendadak sunyi. Aurelia menatap layar tanpa berkedip. Audit internal. Sudah, indikasinya. Orang dalam. Kata itu membuat dadanya berdenyut. Pengkhianatan. Hari itu, Maheswari Group diguncang. Media mulai mencium aroma skandal. Saham turun perlahan. Investor gelisah. Rapat demi rapat digelar tanpa jeda. Aurelia kembali menjadi dirinya yang lama. Dingin, tegas, strategis. Namun ada satu perbedaan besar. Ia kelelahan. Bukan secara fisik, tapi batin. Hubungi semua partner strategis. Perintahnya. Saya butuh dukungan likuiditas. Jawaban yang datang satu persatu menusuk telinga. Kami perlu waktu. Situasinya terlalu berisiko. Kami tidak bisa terlibat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia merasakan ditinggalkan secara kolektif. Malam itu, Aurelia duduk sendirian di ruang rapat besar yang lampunya telah dimatikan. Hanya satu lampu meja menyala di hadapannya. Ia menatap logo Maheswari Group di dinding. Kalau ayah masih hidup, bisiknya lirih. Sekretarisnya mengetuk pintu dengan ragu. Bu, ada satu pihak yang ingin bertemu. Mereka bilang, ini penting. Siapa? Perwakilan dari Pratama Holdings. Aurelia mengernyit. Ia mengenal nama itu. Perusahaan investasi internasional. Tertutup, misterius. Jarang muncul di media. Namun reputasinya luar biasa kuat. Kenapa mereka tertarik pada kita? Tanya Aurelia. Mereka bilang, mereka sudah lama mengamati. Kata-kata itu membuat Aurelia merinding. Pertemuan dijadwalkan keesokan harinya. Aurelia datang dengan persiapan penuh. Data, strategi, dan sikap profesional terbaiknya. Di ruang pertemuan Hotel Bintang 5, duduk dua pria dan satu perempuan berpakaian sederhana namun berkelas. Tidak banyak bicara. Tatapan mereka tajam, penuh perhitungan. Kami tertarik membantu Maheswari Group keluar dari krisis. Ujar salah satu dari mereka. Apa syaratnya? Tanya Aurelia langsung. Kami tidak tertarik mengendalikan. Kami hanya ingin transparansi dan kepercayaan. Aurelia menahan napas. Dan kenapa kami? Perempuan itu tersenyum tipis. Karena Anda berbeda. Aurelia tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ada rasa aneh, seperti seseorang sedang mengamatinya dari jauh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Maheswari Group menerima suntikan dana besar. Saham mulai stabil. Media meredam spekulasi. Namun satu hal mengganggu Aurelia. Semua keputusan Pratama Holdings terasa terlalu tepat. Seolah mereka tahu segalanya. Termasuk detail internal yang seharusnya rahasia. Suatu malam, Aurelia meminta laporan lengkap tentang Pratama Holdings. Ia membaca hingga larut. Didirikan oleh keluarga Pratama. Pemilik saham mayoritas, R. Pratama. Profil publik. Sangat terbatas. Hampir tak ada foto. Aurelia menatap layar. Inisial itu terasa familiar. R. Pratama. Dadanya berdebar. Tidak mungkin, bisiknya. Ia menggeleng keras. Kebetulan. Namun sejak saat itu, tidurnya tidak pernah nyenyak. Keesokan harinya, Aurelia menerima kabar mengejutkan. Orang yang diduga menggelapkan dana proyek Timur tertangkap. Saat ia membaca nama pelakunya, Aurelia terdiam. Itu adalah salah satu direktur senior, orang yang selama ini paling vokal merendahkan pekerja lapangan. Ada bukti dari mana? Tanya Aurelia. Dokumen anonim, Bu.
Sangat rapi. Seolah disusun oleh profesional. Aurelia memejamkan mata. Sekeping demi sekeping puzzle mulai terhubung. Malam itu, Aurelia berdiri di balkon apartemennya, memandang kota. Ia teringat Raka. Cara bicaranya. Caranya berpikir. Ketajaman analisisnya yang tak selaras dengan statusnya. "Siapa kamu sebenarnya?" ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak Raka pergi, ia merasakan sesuatu selain kehilangan, kecurigaan, dan harapan yang menakutkan. Bab 8 berakhir dengan Aurelia menerima sebuah email tanpa pengirim jelas. Isinya singkat. "Kebenaran tidak selalu datang dengan wajah yang kamu duga." Di bawahnya, hanya satu huruf, R. Dan saat itulah, air mata Aurelia jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena ia mulai sadar. Pria yang ia sakiti dulu, mungkin adalah satu-satunya orang yang sejak awal melindunginya. Tangis CEO di hadapan kebenaran. Hujan turun tanpa jeda malam itu. Langit seolah ikut menumpahkan apa yang selama ini ditahan oleh Aurelia Maheswari. Perasaan, ketakutan, dan penyesalan yang tak pernah ia akui. Email itu masih terbuka di layar ponselnya. "Kebenaran tidak selalu datang dengan wajah yang kamu duga." R. Tangannya gemetar. Huruf itu terlalu sederhana, namun menghantam lebih keras dari ribuan kata. R. Pratama. Raka Pratama. Aurelia menjatuhkan ponselnya ke sofa. "Tidak mungkin," bisiknya berulang kali, seperti doa yang ia sendiri tak yakin ingin percaya. Namun seluruh potongan puzzle itu kini tersusun rapi, terlalu rapi untuk disangkal. Ketajaman pikirannya, sikap tenangnya, keberanian tanpa pamer. Cara ia memahami struktur proyek melebihi pekerja lain. Dan kini, Pratama Holdings. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena kaget semata, melainkan karena satu kesadaran yang menghancurkan. Ia tidak hanya menjauhkan Raka, ia merendahkannya. Keesokan paginya, Aurelia meminta pertemuan langsung dengan pimpinan Pratama Holdings. "Bukan perwakilan," katanya tegas pada sekretaris. "Aku ingin bertemu pemiliknya." Butuh beberapa jam sebelum jawaban datang. Ingat. Baik. Jam 7 malam. Tempat lama. Tempat lama. Dadanya terasa diremas. Rest area proyek Cakrawala. Tempat pertama kali mereka bertemu. Aurelia tiba saat senja. Langit berwarna jingga kelabu. Proyek itu kini hampir selesai. Bangunan tinggi menjulang, kokoh, megah. Ia berdiri di tengah area yang dulu penuh debu. Kenangan datang bertubi-tubi. Raka yang mengangkat semen. Raka yang menahan tubuhnya agar tak jatuh. Raka yang menyerahkan jas hujan. Dan Raka yang pergi tanpa menoleh. "Kenapa kamu kembali ke sini, Aurelia?" gumamnya. Langkah kaki terdengar di belakangnya. "Nang, mantap." Ia mengenali iramanya bahkan sebelum menoleh. Raka berdiri beberapa meter darinya. Bukan dengan seragam kuli. Bukan dengan jas mahal. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Sama seperti dulu, bersih, rapi, tanpa ingin mencolok. Namun aura di sekelilingnya berbeda. Lebih utuh, lebih kuat. "Aku pikir kamu tidak akan datang," ujar Raka pelan. Suara itu masih sama. Aurelia berbalik. Dan di detik itu, seluruh pertahanannya runtuh. Matanya memerah. Dadanya bergetar. Bibirnya berusaha terbuka. Tapi tak satu pun kata keluar. Raka menatapnya dalam diam. Tidak dingin. Tidak marah. Hanya menerima. "Kamu tahu sekarang," katanya akhirnya. Itu bukan pertanyaan. Aurelia mengangguk pelan. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Kamu." Suaranya pecah. "Kenapa?" Raka menghela napas. Menatap bangunan tinggi di hadapan mereka. "Aku ingin tahu bagaimana perusahaan yang akan kuinvestasi memperlakukan manusia di dalamnya," jawabnya jujur. "Dan aku ingin hidup sederhana untuk sementara." "Dan aku?" tanya Aurelia lirih. Raka menoleh. "Kamu adalah kejadian yang tidak aku rencanakan."
Kalimat itu membuat Aurelia terisak. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti. Maaf, katanya akhirnya. Satu kata. Namun beratnya seperti ribuan ton. Aku minta maaf karena merendahkanmu. Karena menganggapmu tidak selevel. Karena membiarkan gengsiku menyakitimu. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, CEO Aurelia Maheswari tersungkur. Ia berlutut di tanah proyek yang dingin. Tangannya menutup wajah. Aku menangis bukan karena siapa kamu sebenarnya. Isaknya. Aku menangis karena aku menyadari. Aku kehilanganmu saat kamu masih menjadi dirimu yang paling tulus. Raka terdiam lama. Hujan mulai turun rintik-rintik. Akhirnya, ia berjongkok di hadapannya. Aurelia, ucapnya pelan. Ia mengangkat wajah Aurelia dengan hati-hati, bukan menyentuh, hanya memastikan tatapan mereka sejajar. Aku tidak pernah ingin kamu mencintaiku karena statusku, katanya. Dan aku juga tidak membencimu karena gengsimu. Aurelia menangis semakin keras. Aku takut. Akunya. Aku takut mengulang luka lama. Dan karena ketakutanku, aku menyakitimu. Raka tersenyum kecil. Senyum paling sedih yang pernah Aurelia lihat. Kita semua pernah terluka, katanya. Tapi tidak semua orang berani mengakuinya. Hening. Hanya suara hujan dan napas mereka. Apa aku masih terlambat? Tanya Aurelia dengan suara hampir tak terdengar. Raka berdiri perlahan. Ia menatap Aurelia lama. Cinta tidak pernah soal cepat atau lambat, katanya akhirnya. Cinta soal keberanian. Ia mengulurkan tangan. Tidak memaksa. Tidak mendesak. Aurelia menatap tangan itu. Tangan yang dulu penuh debu semen. Kini bersih, namun tetap sama. Dengan tangis yang belum sepenuhnya reda, Aurelia menggenggamnya. Bab 9 berakhir dengan Aurelia berdiri di tengah hujan bersama Raka. Bukan sebagai CEO dan investor. Bukan sebagai kuli dan majikan. Melainkan dua manusia yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Aurelia Maheswari menangis. Bukan karena kehilangan, melainkan karena harapan. Cinta tanpa level dan gelar. Hujan berhenti perlahan, meninggalkan udara yang dingin dan tanah yang basah di sekitar proyek Cakrawala. Gedung tinggi itu berdiri kokoh di hadapan mereka, simbol dari ambisi, kekuasaan, dan pencapaian. Namun bagi Aurelia Maheswari, bangunan itu tak lagi terasa penting seperti sebelumnya. Yang penting adalah tangan yang masih ia genggam. Tangan Raka. Mereka berdiri berhadapan. Tidak ada kata yang terburu-buru. Setelah semua kebenaran terungkap, setelah air mata jatuh tanpa sisa, justru keheningan itulah yang terasa paling jujur. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Aurelia akhirnya. Suaranya masih serak. Raka tersenyum tipis. Aku akan kembali ke hidupku. Mengelola Pratama Holdings seperti biasa. Aurelia menunduk. Ada rasa takut yang kembali menyelinap. Takut kehilangan lagi. Dan kamu? Raka balik bertanya. Aurelia menarik napas panjang. Aku akan belajar. Menjadi manusia. Bukan hanya CEO. Jawaban itu membuat Raka menatapnya lebih lama. Kamu sudah melangkah sejauh itu, katanya pelan. Beberapa minggu kemudian, Maheswari Group resmi pulih dari krisis. Media menulis dengan penuh kekaguman tentang bagaimana perusahaan itu bangkit dengan dukungan investor strategis misterius, Pratama Holdings. Namun ada satu hal yang berbeda. Aurelia berubah. Ia lebih sering turun ke lapangan. Bukan sebagai pengawas, melainkan pendengar. Ia mulai berbincang dengan para pekerja, menanyakan kabar keluarga mereka, mendengar keluh kesah tanpa jarak. Awalnya, semua terkejut. Namun perlahan, rasa hormat berubah menjadi kepercayaan. Ada apa dengan Bu CEO? Bisik sebagian orang. Jawabannya sederhana. Ia menemukan kembali hatinya. Suatu sore, Aurelia mengunjungi proyek lama, bukan untuk inspeksi, tapi untuk peresmian taman kecil bagi para pekerja dan keluarga mereka. Di sana, ia melihat Raka berdiri di kejauhan. Tidak menonjol. Tidak mencari sorotan.
Namun kehadirannya selalu terasa. Aurelia menghampirinya. Kamu tidak pakai jas? Godanya pelan. Raka tertawa kecil. Aku tidak ingin orang datang ke acara ini karena siapa aku. Aurelia tersenyum. Itu sebabnya aku jatuh cinta padamu. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa perhitungan. Tanpa gengsi. Raka terdiam. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia mengusap wajahnya dengan gugup. Kamu membuat segalanya jadi sederhana, katanya. Karena cinta memang seharusnya begitu, jawab Aurelia. Tekanan datang lagi. Kali ini dari luar. Media mulai berspekulasi tentang hubungan Aurelia dengan Raka. Judul-judul sensasional bermunculan. CEO cantik dan investor misterius. Dongeng cinta dua dunia. Dewan direksi kembali khawatir. Hubungan pribadi Anda bisa berdampak pada perusahaan, kata salah satu komisaris. Aurelia tersenyum. Tenang, mantap. Perusahaan ini berdiri karena manusia, jawabnya. Dan saya tidak akan lagi mengorbankan kebahagiaan demi citra palsu. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Malam itu, Aurelia dan Raka duduk berdampingan di teras rumah kecil milik Raka. Rumah sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Aurelia menatap langit penuh bintang. Dulu aku takut dicintai tanpa syarat, katanya pelan. Sekarang aku takut hidup tanpa kejujuran. Raka menggenggam tangannya. Aku jatuh cinta padamu saat kamu berdiri melawan ketidakadilan, ujarnya. Bukan saat kamu tahu siapa aku. Aurelia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Dan aku jatuh cinta padamu saat kamu tidak pernah menuntut apapun dariku. Mereka tertawa kecil. Dua luka yang saling menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, Maheswari Group meluncurkan program besar, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lapangan. Beasiswa, rumah layak, jaminan masa depan. Saat peresmian, Aurelia berdiri di podium. Saya berdiri di sini bukan sebagai CEO, katanya lantang. Tapi sebagai seseorang yang pernah salah menilai manusia dari pakaiannya, bukan dari hatinya. Tepuk tangan bergemuruh. Raka berdiri di belakang, tidak di panggung, tidak di depan kamera. Namun di sanalah tempatnya. Tepat di sisi Aurelia, bukan di atas atau di bawahnya. Cerita ini berakhir pada satu pagi yang sederhana. Aurelia dan Raka berjalan beriringan di lokasi proyek yang dulu mempertemukan mereka. Matahari terbit pelan, menyinari tanah yang kini lebih hijau, lebih hidup. Apa kamu menyesal pernah menyamar jadi kuli? Tanya Aurelia sambil tersenyum. Raka menggeleng. Tidak, karena di sanalah aku menemukan cinta yang tidak melihatku sebagai apapun, selain diriku sendiri. Aurelia berhenti berjalan. Ia menatap Raka dengan senyum yang penuh, bukan senyum CEO, bukan senyum publik figur. Senyum seorang perempuan yang akhirnya pulang. Dan aku, katanya lembut, akhirnya belajar bahwa cinta sejati tidak pernah bertanya soal level atau gelar. Mereka melangkah lagi. Bersama. Tamat.